Pakandangan, salah satu nagari paling bersejarah di Padang Pariaman. Sejumlah bangunan lama masih berdiri sebagai saksi dinamika perkembangan dan perjuangan masyarakat Piaman tempo dulu. Sejarah dakwah Islam telah dimulai sejak berabad lalu di Pakandangan. Dan salah satu tokoh sentral yang pasti akan tersebutkan pada setiap pembicaraan tentang dakwah, terutama terkait tarekat Syatariah, adalah Syekh Mato Ayie. Ulama yang namanya harum di seantero Sumatera Barat ini masih dikenang masyarakat berkat sejumlah warisannya. Selain mewariskan kisah keulamaan yang melegenda, beliau juga meninggalkan sejumlah lembaga pendidikan dan benda yang menjadi pusaka sekaligus bukti eksistensi perjuangan keagamaan yang telah dilakoninya. Tuanku Awal adalah salah satu keturunan Syekh Mato Ayie yang masih dapat menuturkan sejarah perjuangan sang ulama dan kitab naskah panjang yang ditulisnya secara fasih di luar kepala. Ia pula yang hingga kini dipercaya untuk menjaga kitab legendaris tersebut. Nama ambo Awaluddin, Tuanku Mudo Mato Ayie. Sehari-hari tim sambo Batami. Ya, di masyarakat istilahnya pengembangan agama untuk dakwah ya. Hubungan ambo dengan Syekh Mato Ayie, keturunan dari Syekh Mato Ayie, cicit yang keturunan yang keempat dari pihak kemenakan beliau. Kalau sejarah Syekh Mato Ayie adalah bersuku Koto, lahirnya pada tahun 1789 Masehi. Kalau Hijriahnya 1210 Hijriah. Wafat beliau tahun 1927 Masehi atau Hijriahnya 1348 Hijriah. Syekh Mato Ayie awal mulanya dia belajar dari Syekh Inyak Malalo 50. Ini istilahnya istilah tarikat beliau kan menganut tarikat Syatariah. Tarikat Syatariah beliau ini melalui Syekh Malalo 50. Syekh Malalo 50 diambilnya dari Syekh Abdurrahman Lubuk Ipuah. Syekh Abdurrahman Lubuk Ipuah diambilnya dari Syekh Janggu Hitam Lubuk Ipuah. Dan Syekh Janggu Hitam melalui Syekh Burhanuddin Ulakanin. Sampai seterusnya ke atas. Murid beliau pertama sekali Syekh Abdurrahman bin Tongan Tinggi, Syekh Kapalokoto, Syekh Kiambang, bahkan ada lagi murid beliau Syekh Parabek. Perjalanan dakwahnya kira-kira tahun 1850-an lah sampai tahun 1900. Syekh Mato Ayie adalah salah satu tokoh yang turut mempelopori pendidikan berbasis surau. Pola pendidikan surau inilah yang kemudian berkembang dan meluas sebagai awal kelahiran sejumlah pesantren di Sumatera Barat. Secara pemondokan itu dulunya beliau memang pesantren di daerah Pakandangan 6 lingkungan. Biasanya kalau beliau menerangkan masalah tasawuf. Bicara soal karya, Syekh Mato Ayie terkenal karena khutbah 2 hari raya yang ia tulis dengan menggunakan bahasa Arab.
Naskah khutbah inilah yang disebut dengan Kitab Nasakah Panjang Syekh Mato Ayya. Sebagai warisan yang luar biasa, Tuanku Awal menyimpan dan menjaganya sepenuh hati. Sebelum membuka kitab ini, Tuanku Awal terlebih dahulu berdoa di samping makam Syekh Mato Ayya yang tidak jauh dari tempat kami berdiskusi. Kalau masalah kitab atau masalah khotbah, beliau menulis lebih kurang kalau nggak salah tahun 1870-an lah. Cuma yang tinggal hanya khotbah yang tinggal. Kitab Nasakah Panjang tersimpan sebagai gulungan yang dibalut secara sederhana. Gulungan itu sekira segenggam orang dewasa, diikat dan disimpan rapi dalam sebuah kotak. Karena usianya yang sudah begitu tua, tentu kertas Nasakah Panjang dikhawatirkan tingkat kekuatannya. Maka untuk membukanya, Tuanku Awal sangat berhati-hati. Sejatinya, Nasakah Panjang adalah satu helai lembaran utuh. Namun karena lapuk dimakan usia, beberapa bagian tampak sudah terputus. Tapi Tuanku Awal menjaga agar semua tetap tersambung seperti dulu. Upaya sederhana agar keutuhannya tetap terjaga adalah dengan melapisi kitab asli dengan kertas yang lebih kuat. Lapisan itu tidak ditempelkan menggunakan lem, agar keaslian Naskah Panjang selalu terjaga. Kertas asli tampak sudah berwarna kecoklatan, namun goresan tinta tetap berwarna pekat. Ketika pertama dibuka, bagian awal yang terlihat adalah sejumlah corak ornamen. Warna merah dan hitam mendominasi corak-corak tersebut. Bagian pinggir didominasi corak bermotif segitiga. Bagian tengah memiliki corak yang lebih beragam. Warna merah dan hitam pada ragam hiasan kitab ini mengingatkan kita akan warna-warna yang paling dominan pada motif ukiran rumah adat Minang. Yang beliau ini, sebelum beliau menulis khotbah ini, dia menulis ukiran-ukiran dulu. Atau bentuk-bentuk berbentuk batik-batik, ukiran-ukiran. Setelah ukiran-ukiran itu, baru beliau menulis mengarang khotbah, isi khotbah. Di dalamnya ada keindahan juga. Yang ditulis oleh beliau ini kitab atau khotbah 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di dalam tulisannya ini yang warnanya 2 corak. Corak pertama hitam, corak kedua merah. Masalahnya ini, kalau Idul Fitri yang warnanya hitam kita baca. Kalau yang Idul Adha warnanya merah yang kita baca. Ulama Satariyah memang selalu menggunakan bahasa Arab dalam setiap khutbah. Tulisan bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Mato Ayya pada Naskah Panjang demikian rapi. Semua lengkap dengan barisnya, sehingga mudah dibaca oleh siapapun yang pandai membaca aksara hijaiyah. Wal asbahi wa falikul habbi wal asbah wa muqallibul masai was sabah wa muzayyinul ajsadi bil arwah mudawwirul aflaki wa musirur riyah fa subhana man jara bita'atihi kullu sabbahi wa sayya. Kalau dulu waktu membaca sewaktu khatib mulai membaca khutbah, ada seseorang yang tukang gulung di bawah sampai selesai.
Kalau dalam khutbah itu ada isinya bermacam-macam. Pertama sekali pujian kepada Allah, yang kedua ketakwaan kita kepada Allah. Ada lagi di dalam khutbah Idul Fitri yang isinya yang terutama sekali adalah mengenai puasa Ramadan. Kalau yang Idul Adha terutama sekali isinya masalah haji, masalah korban, bahkan ada masalah dam haji. Lebih kurang kalau khutbah itu dibacakan lebih kurang setengah jaman lah. Dalam bahasa Arab aja, pakai baris. Bahkan sampai sekarang yang isinya khutbah Syekh Matoye ini dipakai oleh semua ulama Satariah. Naskah panjang tak mungkin dinilai dengan angka. Nilai kesejarahannya tak bisa ditakar dengan emas maupun rupiah. Menjaganya pun tidak mudah. Tapi bagi Tuanku Awal, inilah pengabdian yang ia tekuni sebagai keturunan sang ulama Satariah. Masalahnya untuk perawatan itu memang saya pelihara dengan hati saya yang tulus ya. Selain teks khutbah pada naskah panjang, ternyata Syekh Matoye juga pernah membuat tulisan lain mengenai kisah perjalanannya ketika naik haji ke Makkah Al-Mukarramah. Kisah ini sekaligus menjadi semacam tutorial bagi siapa saja yang di masa itu akan naik haji, sehingga dapat pula lah mereka membayangkan apa saja tahapan yang akan dilalui apabila hendak naik haji. Ada satu tulisan beliau yang tinggal pada saya, karangan sewaktu beliau ingin berangkat haji semenjak dari sini sampai Mekah. Itu dalam bahasa nazam. Masa nazam itu Arab Melayu. Itu bahasanya cuma pembahasan secara mulai berangkat dari sini. Ini yang diceritakan beliau. Mulai berangkat dari sini sampai ke Padang, sampai naik kapal, sampai beliau di sana diceritakan. Hingga saat ini, isi naskah panjang masih kerap dibacakan. Para ulama penerus dakwah Syekh Matoye mencatatnya kembali pada lembaran yang lain, sehingga naskah asli tidak cepat rusak karena sering berpindah tangan. Kalau khutbah ini memang dicatat ulang oleh ulama lain. Saya sendiri juga memakai isi ini, asli tulisan tangan. Barangkali kertas ini tahun 18-an lah, lebih 100 tahun. Yang dengan kondisi yang sudah mulai rusak. Seperti halnya ulama klasik lainnya di Piaman, cerita tentang Syekh Matoye juga tak lepas dari peristiwa-peristiwa terkait karomahnya sebagai ulama bertuah. Konon, menurut keyakinan kaum Satariah, para ulama dulu memang diberkahi kelebihan tersebut lantaran sulitnya perjuangan dakwah yang harus dilakukan. Salah satu karomah beliau adalah mendirikan lumbung padi. Sewaktu beliau tinggal di 6 lingkung ini, pada suatu masa masyarakat di 6 lingkung ini dalam keadaan panceklik. Pada waktu itu panen tidak dapat, rusak istilahnya. Maka pada waktu itu beliau dirikan lumbung padi di sini. Entah mengapa lumbung padi itu tanpa pengetahuan beliau terbang padi itu ke lumbung padi ini. Masyarakat kampung memintanya kepada beliau, silahkan ambil padi-padi yang ada di lumbung itu, dibagikan ke masyarakat. Itu salah satu beliau, salah satu karomah beliau. Yang lain kalau nggak salah, kalau guru-guru dulu yang bilang waktu beliau penyeberangan kali menuju surau kaum beliau, kalau air terlalu besar beliau langsung jalan di atas air. Nggak tahu menau, beliau sudah sampai ke seberang. Selain berdakwah, beliau berkebun. Yang pernah aku dengar sejarah beliau, gelar Syekh Matoye didapatnya dari Arab Saudi. Selain makam atau selain kitab khutbah, ada peninggalan beliau. Peti besi, berangkas, ada sebut berangkas besi, sampai sekarang belum bisa dibuka karena kuncinya tidak ada. Nenek-nenek saya bilang itu katanya isinya
kitab, terus ada lagi harta-harta pusaka seperti surat tanah. Itulah yang ya kata-kata beliau. Harapan saya pertama sekali kitab, yang penting kitab-kitab atau tulisan tangan Syekh Matoaye ini untuk biaya perawatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab-kitab ini bisa untuk kedepannya bisa dilihat, tapi dengan adanya perawatan yang bisa dilindungi. Nah, itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر رافع القضاء Naskah panjang memang sudah uzur. Merawatnya bukan hanya soal merawat kertas dan tinta, tapi juga merawat sejarah yang membuktikan bahwa ulama Piaman punya torehan penting dalam sejarah dakwah. Sementara zaman terus bergulir, mahakarya seperti naskah panjang juga akan mampu menerobos waktu, asal digali sambil dilestarikan fisik dan esensinya.